Akhirnya kita sampai juga di Bali. Akhirnya kesampaian, bawa motor sendiri masuk ke jalan tol yang ada di Bali. Wah, ini luar biasa sih rasanya. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Ini adalah video part ketiga perjalananku naik motor Yamaha X-Max dari Malang menuju ke Denpasar. Buat teman-teman yang belum nonton part 1 dan 2-nya, aku sarankan untuk nonton dulu supaya ceritanya nyambung. Dan buat teman-teman yang sudah nonton part 1 dan juga part 2-nya, silahkan nonton part ketiga ini. Karena di part ketiga ini kita akan hitung berapa biaya yang dikeluarkan selama perjalanan menggunakan motor Yamaha X-Max ini. Selamat menonton. Ya, jadi ini motor-motor udah pada keluar semua, tapi aku nunggu di belakangnya bus Juragan 99 Trans. Biar teman-teman tahu bagaimana ketika bus itu keluar dari kapal. Kalau selama ini kan aku bikin konten naik bus itu ketika lagi turun itu selalu di dalam ya, nggak pernah di luar. Nah, ini aku mau kasih lihat teman-teman gimana ketika bus itu keluar dari kapal dan kita lihat di bagian belakangnya. Ini dia, bisa barengan loh sama bus ini, padahal kita nggak janjian sama sekali ya. Wis, ini sambil rekam deh potretnya. Wis, seru banget ya ampun. Ini bonus banget sih, bisa barengan sama bus Juragan 99 Trans ini. Wis, keren sekali. Gasruk ternyata. Untung ada besi di belakang itu ya, jadi aman bodinya. Iya, by the way ini kita sandar di dermaga berapa ini ya? Dermaga 2 kayaknya ya. Bukan ding. Dermaga 1, teman-teman. Dermaga 1 Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Dan di sini sudah banyak bus yang menunggu untuk masuk ke dalam kapal tuh. Wih, Gunung Harta ada banyak sekali di sini. Wes. Dan ini motor keluarnya mana ya? Oh, motor kanan. Belum pernah. Dan ini kok di depan ada polisi-polisi nih, kenapa ini ya? Ada polisi-polisi di sini. Apakah ada pemeriksaan ini surat-surat? Tuh Juragan 99 diberhentiin. Waduh. Ini kita jalan terus sih by the way. Ya, sekarang aku keluar dulu dari pelabuhan. Oke teman-teman, jadi kita sudah sampai di Pulau Bali dan ini aku berhenti dulu bentar di depan terminal Gilimanuk. Jadi sebenarnya ada suatu kebodohan, bukan kebodohan sih, ini karena ketidaktahuan aja. Karena ini kan aku baru pertama kalinya ke Bali. Dan berapa hari lalu itu ada temanku bilang kalau ke Bali itu harus bawa BPKB motor, karena nanti dicek pas sampai Bali itu motornya motor nunggak cicilan atau enggak, katanya gitu. Karena motor yang lagi nunggak cicilan itu nggak boleh nyebrang ke Bali. Jadi tahu apa? Aku bawa BPKB X-Max aku bawa tuh, karena aku nggak tahu kan, ya aku nurut-nurut aja gitu kan. Ya udah, karena baru pertama kali juga. Jadi ini aku berhenti dulu buat naruh BPKB-nya di jok. Karena dari tadi aku kantongin tuh sampai melenyot BPKB-nya, karena dikantongin dari tadi di sini. Makanya tadi pas keluar pelabuhan ada polisi-polisi, itu aku udah ngira, wah ternyata pemeriksaannya di sini nih. Tapi enggak. Tidak ada pengecekan sama sekali. Kita berhenti di depan terminal penumpang Gilimanuk dan tadi bus Juragan 99 itu lagi masuk ke dalam. Udah masuk ke dalam. Jadi kalau bus itu wajib masuk ya. Kalau nggak salah semua bus deh, mau pariwisata, mau akap, AKDP itu wajib masuk ke dalam terminal Gilimanuk ini.
Yuk, kita lanjut jalan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Nah, itu dia baru keluar. Iya, jadi untuk bus mau akap seperti Juragan 99 Trans itu ataupun bus pariwisata itu wajib masuk ke dalam terminal Gilimanuk. What a wonderful world. What a wonderful world. Jadi untuk menuju ke Denpasar ini kita melewati Taman Nasional Bali Barat dan di sini tuh masih banyak monyetnya. Wah, sayang banget kita nggak bawa makanan ya. Banyak banget monyetnya di sini, asli. Dan dia tuh kayak udah nggak takut sama orang-orang yang lewat gitu loh. Jadi kalau dideketin tuh dia nggak kabur. Mana lagi ya? Oh ini nih. Wih. Jadi perjalanan dari pelabuhan Gilimanuk Bali menuju ke kota Denpasar itu masih sekitar 3 sampai dengan 4 jam perjalanan lagi. Jadi buat teman-teman yang mikir kalau dari pelabuhan ke Denpasar itu dekat, faktanya masih lumayan jauh ya, masih sekitar 3 sampai 4 jam dengan kondisi normal, nggak macet. Wih, BR Queen tuh bis. Dan karena sekarang akhir bulan ya, jadi ada banyak sekali bus yang habis study tour ke Bali ya. Jadi dari tadi aku banyak sekali ketemu bus yang mengarah ke pelabuhan Gilimanuk. Dan sebenarnya jalanan di sini tuh cenderung mulus ya teman-teman. Mulus, cuma ada beberapa spot-spot aja yang kayak lubang-lubang gitu, tapi nggak banyak sih. Masih ya 95% mulus lah jalanannya. Jadi di Bali tuh enak banget buat motoran, apalagi kalau pakai motornya seperti motor yang aku pakai, Yamaha X-Max. Enak sekali. Benar-benar menikmati perjalanan banget lah, nyantai gitu ya, kita jalan cuma 60 sampai 80 km per jam, itu benar-benar menikmati perjalanan banget, apalagi kalau kita turun kapal jam-jam segini, enak banget ya. Nah ini ketemu rombongan lagi, wih Hibah Utama, ini ada Hibah Utama lagi, Merpati Transport lagi itu yang baru. Dan ini kita ketemu lagi dengan bus Juragan 99 Trans. Jadi tadi aku sempat berhenti buat ngasih makan monyet, tapi nggak aku videoin ya. Jadi tadi disusul sama bus Juragan 99 Trans dan ini kita kekejar lagi ya, karena di sini jalanannya cuma satu jalur. Jadi untuk bus seperti ini agak susah untuk menyusul kendaraan di depannya. Jadi kalau kita pakai motor itu kita bisa dengan mudah nyusul bus seperti ini. Wih seru banget ya, asli. Buntutin bus itu seru banget karena bus itu mainin lampu sen. Nah ini kita ketemu lagi dengan rombongan bus Karya Jasa yang tadi siang ya kita ketemu di Situbondo, rombongan 5 bus. Dan ini kita ketemu lagi di Negara ini ya, kita memasuki Negara. Dan di sini tuh bagus banget, ini jembatan di setelah belokan ini bagus banget. Waduh, vibes-nya itu loh, ya ampun. Ada pohon kelapa di sini. Wah, Bali banget gitu loh. Wis, keren banget sih. Wah, ketemu bus TVD dong di sini. Wah, ini TVD yang baru nih. Belakangnya ada Madukismo. Wis. Wah, asli. Ini perjalanan kali ini keren banget sih. Oke teman-teman, jadi ini kita berhenti dulu di SPBU di daerah Jembrana. Kenapa berhenti? Mungkin teman-teman yang udah pernah nonton touringku pakai motor X-Max dari Jakarta ke Malang tahu kalau jam segini itu aku nggak berani bawa kendaraan, motor, mobil tuh nggak berani karena mata aku tuh kayak rabun senja gitu. Jadi kalau jam-jam segini nih, kondisi kayak gini, itu aku nggak berani bawa kendaraan. Nggak tahu kenapa, mending malam sekalian, gelap sekalian. Itu ya rabun senja atau rabun ayam ya sebutannya. Kalau bahasa medis atau bahasa latinnya itu nyctalopia.
gitu. Teman-teman ada yang ngalamin juga kalau jam-jam segini tuh nggak berani bawa kendaraan. Kalau aku seperti itu. Mungkin sekalian kita maghriban juga ya. Sekarang jam setengah 7. Jam setengah 7 di sini masih terang karena waktu Indonesia Timur kan. Waktu Indonesia Tengah, sorry. Jadi jam setengah 7 WITA itu masih terang. Oke, jadi kita istirahat dulu bentar. Dan ini SPBU-nya ini ya, unik ya. Kalau di Bali tuh SPBU-nya tuh di atasnya, di atapnya kayak begini loh, rata-rata atapnya. Keren ya. Dan di sini cuma ada 2 dispenser, enggak ding, ada 3 dispenser. Jadi cuma 2 begini, 2 jalur lah ya, bisa dibilang. Tapi luas. Tuh. Luas sekali. Ini kantor SPBU-nya. Ini ada tempat buat nongki-nongki. Wih, ada bus yang masuk guys. Bus medium, pariwisata, Gaim Trans. Sepertinya mau isi solar. Oh iya. Ini bus Juragan 99 kok belum lewat ya? Apa udah lewat tadi pas aku ke toilet? Harusnya saya udah lewat ya. Ini sebentar lagi kita mulai jalan lagi. Karena ini udah gelap. Udah lumayan normal nih mata nih kalau jam segini. Oke teman-teman, jadi sudah selesai sholat dan lain-lain. Nih udah gelap banget juga. Udah oke untuk melanjutkan perjalanan. Dan perjalanan kita, ini aku langsung ke hotel ya. Hotelnya tuh di Nusa Dua. Waduh, masih jauh ya. Oke, kita lanjut jalan lagi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kalau malam gini enak nih, lampu bisa dipakai. Wow, langsung terang. Aku seneng kalau bawa motor, bawa kendaraan sih lebih tepatnya. Lebih seneng kalau bener-bener malam gelap sekalian. Lebih seneng. Kalau siang tuh malah kayak agak ngantuk gitu loh mata. Oke, kita lanjut jalan. Bismillah. Semoga tidak ada macet. Let's go. Wah, ini padat banget dari arah Denpasar menuju ke Pelabuhan Gilimanuk ya. Luar biasa, ramai sekali kendaraan dari arah sana. Mungkin karena sekarang hari Sabtu ya, jadi banyak orang sudah mau kembali ke asalnya, ke Pulau Jawa. Ini arah ke Denpasarnya malah lumayan sepi nih. Wah, tuh bayangin kalau kita pakai lampu standar itu enggak banget nih. Untungnya pakai lampu yang sudah dimodifikasi, dan di sini kok jalannya banyak lubangnya nih, nggak rata ini jalan di sini, nggak kayak tadi sebelum negara. Akhirnya kita ketemu bus lagi. Wah, Maher Trans. Wow, ini nih the real diasepin. Kabur. Wah, ini Juragan 99 Trans harusnya sih di depanku ya. Ini coba kita agak gaspol. Siapa tahu kita ketemu lagi sama Juragan 99 Trans. Nah, ini dia setelah kita gaspol, akhirnya ketemu juga dengan bus Juragan 99 Trans. Di depannya agak rame, jadi dia jalannya pelan ya. Karena ya agak susah nyusul-nyusul tuh di jalanan dari Pelabuhan Gilimanuk sampai ke Tabanan. Itu jalanannya baru mulai lebar. Jadi sebelum Tabanan jalannya satu-satu seperti ini. Akhirnya kita tiba juga di Tabanan. Ternyata dari Tabanan ke Nusa Dua itu masih sekitar 1 jam 12 menit lagi. Wadaw, masih lumayan jauh perjalanan kita teman-teman. Tapi ini aku yakin macet gara-gara malam minggu sih. Jadi di Denpasarnya macet. Tuh di map sih gitu ya. Di Denpasarnya agak macet gitu. Iya, jadi ini aku nggak langsung ke arah Denpasar ya. Ini aku belok dulu ke Terminal Mengwi. Ini aku mau buang air kecil dulu. Karena kebetulan lagi deket Terminal Mengwi, jadi sekalian kita masuk aja ke Terminal Mengwi ya. Nih kita lihat bagaimana kalau malam hari di Terminal Mengwi, Badung, Bali. Nah ini kita belok kiri masuk ke Terminal Mengwi. Wis, ini salah satu terminal favoritku nih. Ini mana masuknya ya? Salah tadi. Biasanya kesini naik bus, jadi aku kira masuknya ke sana. Jadi masuknya lewat sini. Nah ini parkiran untuk yang jemput mobil, motor, terus juga ada parkir pegawainya juga dari Terminal Mengwi. Nah ini juga untuk halte Trans Dewata ya, Trans Metro Dewata kalau nggak salah namanya.
Nah, jadi parkirannya di sebelah sini tuh ada mobil polisi juga. Wih, seru ya. Parkirannya tuh bagus, luas. Nah, ini untuk motor juga di sebelah sini ada atapnya gitu. Oke, jadi kita parkir dulu. Wow, ini ternyata parkir khusus pegawai. Ini dia lobi utama dari terminal tipe A Mangwi, Badung, Bali. Keren sekali dan ini dia toiletnya. Ya, teman-teman, sudah dari toilet. Jadi wah, karena dari tadi tuh yang dari pom bensin terakhir itu daerah mana Jembrana ya. Nah, dari sana itu kan udah malam. Jadi aku tuh nggak pakai visornya karena ini visornya gelap. Akhirnya dari Jembrana sampai Mangwi ini nggak pakai visor dan langsung ke muka kan. Jadi apa kacamatanya tuh jadi kotor. Akhirnya udah nggak nyaman, makanya ini aku berhenti dulu ke toilet, buang air kecil sekaligus bersihin kacamata. Ini salah banget sih. Harusnya tadi sebelum berangkat pagi tuh aku tuker visornya dulu pakai visor yang clear. Kalau visor yang ini tuh kalau malam nyaris tidak kelihatan apa-apa. Makanya dari tadi tuh visornya dibuka terus kayak gini. Salah banget. Jadi buat teman-teman yang berkendara malam, better pakai visor clear. Jangan visor kayak gini karena nggak kelihatan sama sekali jalanan. Oke, sekarang kita lanjut jalan lagi. Dari sini ke hotel kita itu Nusa Dua sekitar 1 jam lagi. Kalau ke Denpasar sih paling setengah jam ya. Cuman karena kita di Nusa Dua, jadi kita ya lumayan 1 jam lagi. Oke, kita lanjut jalan lagi. Oke. Ya, perjalanan kita kurang 59 menit lagi sampai ke hotel. Hahaha. Sudah dekat guys. Let's go. Jadi nanti sebelum kita sampai hotel finish, ini mau penuhin bensinnya dulu ya. Bensinnya sisa 2 bar. Mungkin nanti sampai dekat hotel kita cari SPBU, kita penuhin lagi. Oke? Yuk kita lanjut jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, ini kita melewati underpass. Ini kalau nggak salah di Denpasar itu ada 2 atau 3 terowongan ya underpass seperti ini. Wih, kok aku berasa ada di ini ya, Pondok Indah. Mirip underpassnya. Nah, jadi ini sebelum ke hotel, ini aku mau fullin bensinnya dulu supaya nanti kita bisa hitung ya berapa konsumsi bahan bakar yang diperoleh oleh Yamaha X-Max 250 dari Malang menuju ke Denpasar. Ya ini kita fullin pakai Pertamax aja karena kayaknya nggak ada Shell ya di Bali ya, atau ada tapi aku nggak tahu ya. Jadi ini aku isi Pertamax aja. Kita full tankin lagi dan nanti kita hitung berapa konsumsi BBM-nya. Selesai isi bensin, ini kita langsung menuju ke hotel yang posisinya cuma 100 meter dari pom bensin tadi. Ini dia hotelnya, namanya Sunrise Aventus Hotel Nusa Dua. Wis, oke, sekarang kita masuk aja. Udah capek banget, pengen cepat-cepat istirahat. Ya, akhirnya kita sampai juga di hotel. Ini aku berada di Hotel Sunrise Aventus Hotel Nusa Dua. Setelah kita perjalanan kurang lebih 15 jam setengah. Kita berangkat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat dan sekarang jam setengah 10 malam waktu Indonesia Tengah. Ini badan lumayan capek sih, tapi nggak secapek kalau bawa Vario ya. Ini capeknya dibanding Vario itu ya sekitar 30% aja lah capeknya. 15 jam di jalan ya efektifnya sebenarnya sekitar 10 jam ya, karena kita banyak sekali berhentinya. Dan sekarang giliran kesimpulan dari perjalanan ini.
Oke teman-teman, akhirnya kita sudah sampai lagi di rumah di Malang, Jawa Timur. Jadi kemarin setelah sampai di Nusa Dua, di hotel di Bali ya, malamnya kita sampai, siang besoknya itu aku langsung kembali lagi ke Malang. Jadi ini touring yang luar biasa, lumayan capek ya. Walaupun naik motornya seperti ini, tapi karena PP nggak ada istirahatnya, jadi capeknya lumayan berasa. Walaupun tidak secapek waktu itu naik Honda Vario, tapi ya tetap sedikit capek lah naik motor ini. Seperti biasa kalau touringnya Mas Arkan itu di akhir video itu kita akan ngebahas tentang perjalanannya, kesimpulan selama perjalanannya. Yang pertama adalah tentang motornya, terus juga tentang biaya-biaya yang dikeluarkan. Kita mulai dulu dari motornya ya. Motor ini Yamaha X-Max 2018. Selama aku pakai dari Malang menuju ke Denpasar sih, selama kurang lebih 15 jam perjalanan itu tidak ada penurunan performa sama sekali. Karena motor ini itu sudah aku modifikasi juga di bagian CVT-nya, atau anak-anak motor itu bilangnya kirian lah ya. Ini sudah full diganti dengan TDR di bagian CVT-nya. Jadi sudah full TDR, filternya juga sudah diganti dengan filter Verox. Coil businya juga sudah diganti dengan yang racing karena untuk mendukung pengapian dari si motor ini, terutama untuk bagian lampu ya. Takutnya kalau pengapiannya ini kurang, nanti pengoperasian lampunya kurang optimal. Akinya juga sudah diganti, makanya selama perjalanan ini ketika starter motor itu nggak pernah ada kendala, langsung greng, langsung nyala gitu. Terus juga penurunan performa tidak ada sama sekali ya, mungkin berpengaruh karena si CVT-nya sudah dimodifikasi. Terus juga knalpotnya sudah diganti. Ini knalpotnya kita pakai knalpot GP Speed. Harganya murah meriah dan ini khusus untuk X-Max. Jadi ini knalpot lumayan mendukung performa walaupun sedikit ya. Juga suaranya dia nggak terlalu ngebas karena sudah aku taruhin DB Killer. Jadi DB Killer ini wajib lah ya kalau di motor ini, karena suara motor satu silinder itu ya gimana gitu ya kalau terlalu berisik. Jadi ini aku kasih DB Killer. Kemudian dari motornya ini juga, karena joknya ini sudah aku ganti ya, sudah bukan jok orinya, jadi ini posisi riding segala macamnya lebih enak. Pertama, setelah joknya diganti, terus juga dimodifikasi di bagian depannya ini, di tempat duduk ridernya, udah dikurangi busanya sehingga ketika aku duduk di sini dengan tinggiku 175 cm, itu kaki bisa menapak dengan sempurna. Kalau pakai jok originalnya X-Max itu, karena dia tebel busanya, jadi dengan tinggiku yang segini aja, aku tidak bisa menapak secara sempurna dengan motor ini. Jadi karena jok ini sudah dimodifikasi sedemikian rupa, terus juga di bagian kulit joknya atau bahan dari kulitnya sudah aku ganti menggunakan bahan dari MB-Tech. Jadi ini jauh lebih nyaman. Nggak salah sih emang pilih bahan MB-Tech. Udah stylish, nyaman, awet, mudah lagi perawatannya. Nah, kalau di motor X-Max-ku ini, aku di bagian joknya ini memakai bahan MB-Tech Premium Carrera di bagian sampingnya, dan di bagian tengahnya, di pas tempat duduknya, itu aku pakai MB-Tech Riders yang mempunyai fitur anti-slip. Jadi enak banget ketika digunakan untuk manuver gitu ya, itu badan kita nggak kemana-mana, tetap stay di tempatnya, dan itu luar biasa sih. Kemudian MB-Tech juga punya satu varian lagi yang namanya MB-Tech Picasso. Yang terbaru, MB-Tech Picasso itu keluarin warna yang catchy banget loh. Jadi bisa maksimalin tampilan kendaraan kita. Ya, begitulah kesan-kesan memakai bahan MB-Tech selama perjalanan touring ini luar biasa. Bahannya ini membantu banget kenyamananku selama perjalanan menggunakan motor X-Max ini. Nah, kalau kalian mau lihat inspirasi jok motor, mobil, ataupun furniture kayak sofa gitu ya, itu kalian bisa langsung kunjungi ke Instagramnya @mbtechindonesia dan @mbtechhome. Oke, lanjut. Ngebahas biaya yang aku keluarkan selama perjalanan bersama motor Yamaha X-Max 250 dari Malang menuju ke Denpasar. Jadi, kita start tuh kemarin dari Malang jam 6 pagi ya. Jam 6 pagi dari Malang, terus yang pertama aku lakukan adalah aku isi bensin di Shell Lawang. Nah, kita full tankin si tangkinya ini. Tangkinya ini kan dia besarnya 13 liter ya, jadi kita full tankin pakai Shell V-Power dari Shell Lawang. Terus sampai ke Denpasar itu kita nggak ngisi sama sekali. Sebelum kita sampai ke Denpasar itu aku ada beberapa pemberhentian. Yang pertama itu aku istirahat di rumah makan Masada Probolinggo. Di rumah makan Masada Probolinggo itu aku makan nasi goreng
dan es lemon tea. Itu yang aku keluarkan adalah Rp20.000. Kemudian aku berhenti lagi di rest area Utama Raya Situbondo. Di situ aku makan juga, nyemil sih lebih tepatnya. Itu aku mengeluarkan uang sebanyak Rp39.000 kalau nggak salah ya. Terus ada lagi aku berhenti di rumah makan Titin, Depot Titin khas Trenggalek di sebelumnya Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Di situ aku makan plus es teh manis itu cuma Rp15.000 aja. Itu sih yang paling miss di antara semua pemberhentian adalah ya semua pemberhentiannya bagus, rumah makan Masada, rest area Utama Raya, Depot Titin, itu semua bagus. Tapi paling miss itu di Depot Titin. Makannya banyak, view-nya laut di belakangnya, dan kita hanya mengeluarkan uang Rp15.000 aja. Dan juga di Depot Titin itu aku berhentinya lama loh, 2 jam. Selesai dari rumah makan Depot Titin, aku lanjut ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Penyeberangan menggunakan motor ini, Yamaha X-Max, karena dia di bawah 500 cc, jadi ada golongannya itu di bawah 500 cc, itu penyeberangannya cuma bayar murah banget ya, nyebrang dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi ke Pelabuhan Gilimanuk Bali. Lanjut lagi perjalanan sampai ke tujuan ya, ke Nusa Dua, Denpasar kita lewat terus ke Nusa Dua. Kita menempuh jarak tempuhnya itu adalah 453 km. Dan sebelum ke hotel di Nusa Dua, itu aku kembali full tankin si motornya ini. Full tankin lagi memakai Pertamax biasa ya. Pertamax biasa karena tidak ada Pertamax turbo di situ. Kita ngisi dengan total Rp145.000 atau 10,9 liter Pertamax. Ini kayaknya harganya naik ya kemarin Pertamax ya. Tapi ini aku ngisi sebelum naik harganya tanggal 30 September. Jadi aku ngisi dengan biaya Rp145.000 atau dengan liternya itu 10,9 liter. Nah, konsumsi BBM dari Yamaha X-Max 250 ini yang aku bawa dari Malang menuju ke Denpasar dengan jarak kurang lebih 453 km, rata-rata di MID-nya yang ada di sini itu adalah 39 km per liter. Nah, kalau kita hitung manual ya, kita nggak ngikutin MID, kita hitung manual 10,9 liter dibagi 453 km, hasilnya adalah motor ini mendapatkan konsumsi BBM yaitu 1 liter bensin mendapatkan jarak 41,5 km. Jadi 41,5 km per liter. Luar biasa loh. Ini motor irit banget. Padahal gaya ridingku itu ya mungkin 60% eco, 40%-nya agak ugal lah. Tapi aku masih bisa mendapatkan konsumsi BBM di atas 41 km per liter dengan motor ini. Luar biasa ya. Wah, nggak nyangka sih ini motor bisa seirit ini. Dengan itu aku jalannya siang loh. Siang panas banget, otomatis kan kerja ininya lebih berat lagi ya karena siang panas, mesinnya juga lebih panas, dan itu sedikit banyak berpengaruh juga dengan BBM-nya. Beda kalau malam, mungkin kalau kita jalannya malam bisa lebih irit karena dingin, mesin juga nggak terlalu panas, itu bisa lebih irit lagi. Luar biasa, 1:41,5 km per liter. Wow, luar biasa ya X-Max ya. Jadi total uang yang aku keluarkan selama perjalanan dari Malang menuju ke Denpasar naik motor ini yaitu hanya Rp255.000 saja. Makan, terus penyeberangan, dan juga bensin. Kalau hotel kita nggak hitung ya karena tiap orang pasti beda-beda hotelnya. Tapi kalau hotel yang aku inepin itu per malamnya sekitar Rp360.000 di Nusa Dua. Ya, seperti itulah teman-teman perjalanan kita kali ini bersama Yamaha X-Max 250 tahun 2018 yang sudah menemaniku jalan 2 kali dari Jakarta ke Malang dan juga Malang ke Denpasar. Kira-kira Mas Arkan touring pakai X-Max ini ke mana lagi ya? Tulis di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih juga buat MB Tech yang sudah mendukung perjalanan Mas Arkan kali ini. Semoga perjalanan-perjalanan berikutnya lebih didukung lagi ya. Oke,
Jadi perjalanan ini belum selesai karena masih ada video pulang dari Bali menuju ke Malang yang tidak kalah serunya. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin perjalanan ini dari part pertama sampai part ketiga. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!